Baik, pemirsa, kembali di Anyus Sore, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Pak Sambodo Purnomo-Yogo, Dirlantas PMJ, dan juga Pak Triunis Miko, epidemiolog. Kita kembali ke Pak Sambodo. Pak Sambodo, seperti pertanyaan saya tadi, mengingat kemungkinan adanya arus balik atau penumpukan kendaraan, seperti apa mekanisme pemeriksaan protokol kesehatannya? Ya, jadi yang pertama kami telah melakukan himbauan, kemudian menyampaikan mensosialisasi bahwa warga masyarakat yang akan kembali ke Jakarta itu sebaiknya telah memeriksakan diri di tempat asalnya masing-masing, paling tidak surat bebas COVID-19, baik PCR, Genos maupun swab antigen. Nah, surat itu dibawa dalam perjalanan kembali ke Jakarta. Nah, kemudian sepanjang jalan menuju ke Jakarta di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu pasti mereka akan melewati tes-tes pemeriksaan. Nah, ketika mereka sudah melaksanakan pemeriksaan, maka dia akan ditempeli stiker, Mbak, di kacanya, bahwa yang bersangkutan sudah diperiksa. Nah, ketika masuk ke Jakarta, misalnya di kilometer 34B, Cikampek arah Jakarta ini, maka kami akan melaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang lewat. Kalau dia tidak bisa menunjukkan dokumen bebas COVID-19 atau paling tidak di kacanya tidak ada stiker bahwa dia telah pernah diperiksa oleh Polda sebelumnya, maka kendaraan tersebut akan kita masukkan di tempat area pemeriksaan dan kita akan melaksanakan swab antigen secara drive-thru dan gratis. Kita yang siapkan antigennya, kita siapkan nakesnya. Kalau kemudian karena dia drive-thru, jadi dia tidak perlu turun dari kendaraannya. Nah, kalau hasilnya ternyata negatif, maka dia bisa melanjutkan perjalanan. Nah, pemeriksaan ini juga random sampling, artinya tidak semua satu kendaraan itu penumpangnya kita periksa. Yang kita periksa adalah 50% dari jumlah penumpang di kendaraan tersebut. Jadi kalau penumpangnya ada 4, yang kita periksa 2 orang dan seterusnya. Nah, kemudian kalau dia negatif, kita akan berikan surat keterangan bebas COVID-19 dan di kaca depan kendaraan tersebut akan kita tempelkan stiker bahwa dia telah diperiksa. Baik. Maka dia bisa melanjutkan perjalanan. Kalau ternyata ada satu saja yang positif, maka seluruh penumpang dalam kendaraan tersebut akan kita lanjutkan untuk pelaksanaan PCR di Wisma Atlet Kemayoran. Baik, Pak Miko. Demikian, Mbak. Swab antigen yang digelar secara gratis oleh Polda Metro Jaya ini apakah cukup kemudian untuk mencegah penyebaran COVID-19 pasca libur Lebaran? Ya, swab antigen itu saya bingungnya. Pada waktu berangkat 4.000 yang positif di antara 6.000. Begitu banyaknya. 50% positivity rate-nya lebih. Kemudian pulangnya kecil sekali yang positif. Saya bingung. Orang-orang yang berangkat itu sebenarnya balik ya gitu. Kemudian apakah balik dalam waktu sekian hari sudah negatif begitu. Jadi itu kebingungan yang pertama. Menurut saya harusnya Indonesia konsisten memperlakukan kalau orang yang pergi itu harus dikarantina di tempat tujuannya begitu. Karantinanya 10 hari. Itu nggak ada tawar-menawar atau kalau dia boleh nggak dikarantina kalau PCR negatif. Jadi itu doktrin yang harus dipegang oleh Indonesia. Kalau tidak mau terjadi seperti di India. Kita ini sudah lengah begitu. Menurut saya surveillance-nya kita turun kasusnya, tapi sebenarnya di populasi banyak. Jadi sangat berbahaya buat Indonesia. Di Medan misalnya atau di Medan itu dalam waktu sebulan atau 2 bulan saja kapasitas pelayanan kesehatan ini sudah penuh begitu. Jadi bayangkan ya, setelah Lebaran ini saya nggak bayangkan kalau kemudian Indonesia fasilitas pelayanannya kesehatannya penuh di beberapa provinsi. Jadi saya pikir yang mungkin penuh yang kedua adalah Banten. Karena Banten saya di Pantai Anyer protokol kesehatan sudah lupa begitu masyarakatnya dan jadi kalau melihat masyarakatnya kemungkinan besar Banten akan seperti Medan, akan penuh pelayanan kesehatannya. Jadi menurut saya begitu. Jadi kalau kita abai, kita akan penuh.
Kemudian kalau kita harus konsisten dengan semuanya seperti Thailand, konsisten dia karantina 2 minggu, mereka free selamanya. Kalau kita mau free selamanya, kita karantina kalau buat orang-orang yang migrasi. Kemanapun dia tujuannya, karantina atau PCR atau tes antigen lah, minimal negatif, begitu. Atau tidak ada yang lain begitu. Baik, Pak Sambodo, ini dari epidemiolog dikatakan bahwa harus ada protokol kesehatan yang ketat dan juga isolasi mandiri bagi orang-orang yang melakukan perjalanan keluar kota. Dengan mekanisme yang sudah disiapkan, apa yang mungkin bisa ditambahkan dari saran dari Pak Miko ini? Jadi gini Mbak, pemeriksaan terhadap protokol kesehatan bebas COVID-19 ini dilaksanakan secara berlapis. Yang kami laksanakan di 12 titik jalur arteri maupun tol ini adalah pintu pertama. Nanti kalaupun mereka lolos dari sini karena memang sifatnya adalah random sampling, maka ketika sampai di rumahnya masing-masing, maka pertahanannya adalah berbasis komunitas. Mulai dari PPKM, kampung tangguh, RT, RW. Karena rumah-rumah tersebut ini sekarang sudah ditandai oleh RT RW bahwa yang bersangkutan mudik. Nah, sampai di sana kemudian nanti akan datang Satgas, baik Babinsa, Babin Kamtibmas, atau tracer yang akan melaksanakan swab antigen kepada para pemudik yang baru datang ke Jakarta. Nah, sekarang ini sudah hari kedua, tadi saya melaksanakan peninjauan keliling bersama Pak Kapolda, bersama Pangdam. Sekarang Polsek-Polsek, Koramil semua melaksanakan swab antigen secara gratis. Nah, mudah-mudahan dari situ paling tidak kita bisa memisahkan antara mana yang sehat dan mana yang sakit. Kalau kemudian nanti ternyata positif, baru kemudian nanti dilanjutkan dengan PCR. Kalau ternyata PCR juga positif, nanti akan dilihat apakah bergejala atau tidak. Kalau dia bergejala tentu akan dimasukkan ke rumah sakit rujukan. Kalau dia tidak bergejala maka bisa laksanakan isolasi mandiri di tempat-tempat yang telah ditunjuk. Jadi memang mungkin tidak bisa lah 100% lah kita mencegah, tapi paling tidak upaya-upaya ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 pasca libur Lebaran ini. Baik, butuh kerjasama kolektif tentunya untuk mencegah klaster arus balik Lebaran ini. Terima kasih Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, Dirlantas Polda Metro Jaya, dan Pak Triunis Miko, epidemiolog Universitas Indonesia, sudah berbincang bersama kami di Ini Sore. Pemirsa, setelah viral di media sosial, wanita yang memaki petugas di posko penyekatan Jalan Lingkar Selatan Cilegon meminta maaf. Pelaku dan suaminya mengaku khilaf karena tidak diperbolehkan menerobos pos penyekatan untuk melihat saudaranya yang sakit. Gustuti Herawati, wanita yang viral di media sosial karena menolak diputar balikan di pos penyekatan Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon Minggu kemarin. Pelaku yang sempat memaki petugas karena tidak memakai masker ini akhirnya meminta maaf. Ia mengaku khilaf karena ingin menjenguk saudaranya yang sakit, namun diminta putar balik ke tempat karena persyaratan perjalanan tidak lengkap. Saatnya mungkin itu untuk bisa memberikan pernyataan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petugas Disub dan petugas kesehatan Kota Cilegon yang berjaga pada pos penyekatan di jalur menuju Anyar, khususnya kepada pihak kepolisian dan seluruh masyarakat Indonesia, saya sangat minta maaf atas sikap dan perilaku saya yang pada saat itu meluap dan emosi karena diminta untuk putar balik. Padahal tujuan saya bukan untuk berwisata ke Pantai Anyar, melainkan untuk menjenguk saudara saya sakit, mohon maaf. Namun persyaratan yang diminta oleh petugas saya tidak memenuhinya. Secara normal kemasyarakatan sepertinya menurut para netizen, menurut para masyarakat tidak pantas. Sebelumnya, seorang wanita yang tak lolos penyekatan memaki petugas. Ia tak lolos pos penyekatan Cilegon karena tidak memiliki kelengkapan dokumen perjalanan. Tak hanya di Cilegon, wisatawan asal Bekasi yang marahi polisi di Sukabumi juga meminta maaf. Mereka tak terima diputar balik saat akan berwisata ke Sukabumi.
sesuai pemerintah saya aturannya. Udah jelaskan aturannya, ya? Saya sih ke polisi buat Ya, silakan. Kok ngomong kasar? Ramindo dan Hesti menjadi viral setelah videonya yang memarahi petugas di pos penyekatan Cicurug, Sukabumi. Keduanya tak terima diputar balik oleh petugas saat akan berwisata ke Sukabumi hingga akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Keduanya menyampaikan permohonan maaf di hadapan Kapolres Sukabumi AKBP M. Lukman di Mapolres Sukabumi kemarin. Polisi yang dimaki yakni Bribtu Febio telah memaafkan pelaku. Udah benar Pak, ya? Sesuai pemerintah saya aturannya. Udah jelaskan aturan. Bapak Lukman Syarif dan para media, dan khususnya kepada Bapak Bribtu Febio Marsiono, saya sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan saya kepada Bapak sudah berkata kasar. Insya Allah menjadi pelajaran bagi saya dan Bapak bisa memaafkan apa yang saya sudah sampaikan ke Bapak. Ya, Satpol PP membubarkan kerumunan warga yang sedang berekreasi di Taman Kota 2 Serpong, Tangerang Selatan. Sebelumnya, Gubernur Banten telah mengeluarkan instruksi untuk menutup seluruh destinasi wisata hingga 30 Mei mendatang. Tim dari Satpol PP Tangerang Selatan, Banten membubarkan warga yang sedang berekreasi di Taman Kota 2 Serpong. Petugas meminta warga bubar karena Taman Kota akan ditutup. Bapak dan Ibu untuk segera meninggalkan tempat ini. Untuk para pedagang, untuk sementara dagangannya ditutup. Penutupan destinasi wisata di seluruh wilayah Banten sebelumnya telah diinstruksikan oleh Gubernur Wahidin Halim untuk mencegah penularan COVID-19 saat libur Lebaran. Sebelum diinstruksikan ditutup, sejumlah destinasi wisata di Banten banyak yang padati pengunjung tanpa protokol kesehatan. Sementara warga yang sedang berekreasi banyak yang kecewa. Sebenarnya kalau tujuannya baik sih nggak masalah ya. Lebih kepada gimana sih, aku juga miris ya. Sementara mall kan juga pada buka, kerumunannya justru malah lebih karena ruangan tertutup, jadi kan otomatis akan lebih mudah ya. Kalau ini kan lebih ke outbound, lebih ke terbuka. Kita jaga jarak pun masih bisa. Yang saya datang saat ini juga tidak begitu berkerumun, jadi saya pikir ya masih aman gitu. Tak hanya warga yang dibubarkan, Satpol PP juga meminta warung-warung yang berada di Taman Kota untuk tutup sementara. Berdasarkan edaran dari Gubernur Banten, tempat-tempat pariwisata yang ada di wilayah Banten, khususnya kami di Kota Tangerang Selatan, itu dilakukan penutupan. Hari ini kita mulai, ya karena memang semalam ada hasil rapat pimpinan Satuan Polisi Pamung Praja dengan kewenangannya bersama jajaran samping tentunya dengan kepolisian dan TNI untuk menutup beberapa tempat yang ada di Kota Tangerang Selatan terkait dengan pariwisata. Penutupan destinasi wisata di Banten berlangsung hingga 30 Mei 2021. Gubernur Banten mengeluarkan instruksi setelah evaluasi dari rawannya terjadi pelanggaran protokol kesehatan di sejumlah destinasi wisata. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sebuah mobil diamuk massa di Cakung, Jakarta Timur karena tabrak lari. Sesaat lagi di iNews Sore.